Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih berjumpa lagi dengan Pak Fajar. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar materi pelajaran matematika. Perlu kalian ketahui, matematika di kelas 4 sudah terpisah dengan materi pelajaran tematik. Materi pagi hari ini yaitu bab 1 mengenai pecahan. Pecahan itu ada banyak ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan persen, pecahan desimal, dan masih banyak lagi. Mengenal pecahan sederhana. Pecahan sederhana itu ada beberapa bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Di kelas 3 dulu, anak-anak sudah mengenal mana pembilang dan mana penyebut. Pembilang itu biasa terdapat di bagian atas, sedangkan penyebut itu ada di bagian bawah. Sebagai contoh, misalkan 3/5 ya, pembilang itu ada di atas, maka 3 ini disebut juga pembilang. Sedangkan yang ada di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, maka 3/5 itu pembilangnya 3, penyebutnya 5. Sekarang bagaimana menentukan pecahan dengan gambar? Misalkan di sini ada gambar bentuknya segitiga ya. Di segitiga ini ada segitiga kecil. Ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian ya. Kemudian yang diarsir ada 1 bagian ya, 1 bagian segitiga yang diarsir. Maka pecahan ini bisa dibaca atau bisa ditulis dengan ya 1, ini yang diarsir ada 1, kemudian ada berapa bagian? Semuanya ada 4, maka 1/4. Kemudian gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua, di sini ada gambar persegi panjang ya. Kemudian ada bagian persegi kecil yang ada di tengah. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi. Yang diarsir ada 1, 2, 3. Yang diarsir ada 3. Maka penulisan pecahan ini ya, yang diarsir ada 3 tadi, kemudian seluruhnya ada 6 bagian, maka di sini 6. 3/6. Nah, kemudian cara membacanya gimana? Untuk yang pertama, 1/4 itu bisa ditulis atau bisa kita baca 1/4. Yang B 3/6, maka 3/6. Untuk materi selanjutnya yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai itu bisa dicari dengan menggunakan perkalian atau pembagian dengan syarat pembilangnya dan penyebutnya dikalikan atau dibagi angka yang sama. Ya, saya contohkan. Misalkan di sini yang pertama itu 4/8. 4/8 ya, itu bisa dibagi dulu ya. Kedua angkanya bisa dibagi dulu. 4 bisa dibagi 2, 8 bisa juga dibagi 2. 4 bisa dibagi 4, 8 juga bisa dibagi 8. Ya, tadi syaratnya kedua angka atau kedua pembilang dan penyebut ini bisa dibagi atau dikali angka yang sama. Ya. Nah, berarti di sini 4 kita bisa dibagi 2. 8 bisa juga dibagi 2. Maka hasilnya yaitu 4 dibagi 2 2, kemudian 8 dibagi 2 4. Kemudian 4 tadi bisa juga dibagi 4. 8 juga bisa dibagi 4. Nah, maka hasilnya 4 dibagi 4 1, kemudian 8 dibagi 4 2.
Nah, sekarang 4/8 itu sudah tidak bisa dibagi lagi kecuali ini tadi angka 2 dan angka 4. Maka kita kalikan sekarang. 4 kita kali 2. 8 juga harus dikali 2. Nah, 4 dikali 2 itu 8. 8 dikali 2, 16. Nah, sekarang dikalikan berapa lagi? Dikalikan 3. 4 dikalikan 3, 8 juga harus dikalikan 3. Maka 4 dikali 3, 12. Ya. Kemudian 8 dikali 3, 24. Nah, contoh yang lain, misalkan 2/3. Ya, 2/3. 2/3 itu angkanya tidak bisa dibagi. Kedua angkanya tidak bisa dibagi angka yang sama, maka pecahan senilainya itu jangan dibagi. Ya, maka kita harus mengalikannya, bukan dibagi. Dikalikan angka berapa saja Pak Fajar? Dikalikan angka 2 dulu misalkan. 2 dikali 2, 3 dikali 2. Nah, angkanya harus sama. Maka 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Ya, kemudian dikalikan berapa lagi? 2 dikalikan 3. Sekarang 3 dikalikan 3, maka di sini hasilnya 6/9. Dikalikan berapa lagi? Dikalikan 4. 2 dikali 4, 3 dikalikan 4. Maka di sini hasilnya 8/12. Sekarang dikalikan berapa lagi? 2 dikali 5, 3 dikali 5. Nah, maka hasilnya 10/15. Nah, sekarang kita rekap ya hasilnya tadi. Yang di sini pecahan senilainya itu tadi kita tulis saja ini ya. 2/4, 1/2, ini 8/16, 12/24. Yang di sini 4/6, 6/9, 8/12, 10/15. Nah, selanjutnya kita menentukan dua pecahan senilai ya. Tentukan nilai P agar kedua pecahan ini menjadi pecahan yang senilai. Misalkan nomor 1, 3/5 sama dengan 4/15. Yang di sebelah kiri sama dengan itu ada 3/5 ya. Kemudian yang di sebelah kanan sama dengan itu ada P/15. Yang hendak kita mau cari itu adalah P-nya. Angka berapa yang bisa mengisi P ini? Nah, itu maksudnya ya. Nah, kita lihat yang kita mau cari itu ada di sebelah kanan garis, maka kita lihat dulu yang ada di sebelah kiri garis ya. Sebelah kiri garis. Kemudian yang diketahui itu adalah penyebutnya. Nah, 5 dan 15. Nih, maka sesuai dengan syarat pecahan senilai ya, itu 5 ke 15 itu dikali atau dibagi. 5 ke 15 itu dikali atau dibagi. Dikali ya. Benar. Maka 5 dikali berapa supaya menjadi 15? Ya, 5 dikali 3. Nah, benar ya. 5 dikali 3 menghasilkan 15. Nah, syarat pecahan senilai itu pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama. Kalau 5 ini kita kalikan 3, maka 3 ini kita harus kalikan 3. Perkaliannya harus sama. Itu ya. Maka untuk mencari P itu sama dengan 3 dikali 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, maka P sama dengan 9. Kemudian lanjut yang nomor 2. 8/P sama dengan 16/20. Yang di sebelah kiri sama dengan itu adalah 8/P. Yang di sebelah kanan sama dengan itu 16/20. Nah, kita sekarang lihat yang sudah diketahui itu yang mana? Yang ada di atas ya, yang pembilangnya 8 sama 16. Yang mau kita cari itu ada di sebelah kiri garis. Maka kita lihat yang sebelah kanan garis. Ya. 16 ke 8. Ya, 16 ke 8 itu kita bagi atau dikali. 16 itu dikali atau dibagi berapa supaya menjadi 8? Ya, benar, dibagi ya. 16 dibagi berapa supaya menjadi 8? 16 dibagi
16 dibagi 2. 16 dibagi 2. Nah, maka hasilnya 8. Maka 20 ini harus kita juga dibagi 2. Maka untuk mencari P sama dengan 20. Ini ya, 20 dibagi 2. Hasilnya 10. Maka P-nya sama dengan 10. Nah, kemudian yang nomor 3. 12 per 30 sama dengan 4 per P. Ya, di sebelah kiri sama dengan itu 12 per 30. Yang di sebelah kanan sama dengan itu ada 4 per P. Yang sudah diketahui itu adalah pembilangnya 12 dan 4. Yang mau kita cari itu ada di sebelah kanan garis. Ya, sebelah kanan garis penyebutnya. Maka kita lihat nih yang pembilangnya yang sudah diketahui ya. 12 itu dikali atau dibagi ya supaya menjadi 4. Dibagi ya, angkanya mengecil ini. Maka dibagi 12 dibagi 3 ya, 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Maka yang di bawah juga harus kita bagi. 30 dibagi 3 ya, gitu. Nah, jadi untuk mencari P sama dengan 30 dibagi 3, maka hasilnya 10. P sama dengan 10. Oke, cukup sekian video pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Untuk tugasnya nanti Pak Fajar akan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.